Wakil Presiden Gibran Rakabuming, didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, serta Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Hetifah Sjaifudian, menghadiri dan membuka rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia dan digelar pada pagi hari di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan kebijakan pendidikan di seluruh tanah air, sekaligus merumuskan solusi atas berbagai permasalahan yang kerap terjadi. Dalam sambutannya, Wapres Gibran menyoroti beberapa masalah utama yang masih terus menjadi tantangan di dunia pendidikan setiap tahunnya. Ia mencatat bahwa isu-isu seperti kebijakan zonasi, perlindungan terhadap guru, dan upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman adalah isu-isu klise yang perlu segera diatasi. Wapres menekankan bahwa kebijakan zonasi, meskipun memiliki dampak positif, masih menghadapi kendala dalam penerapannya di lapangan. Menurut Wapres, kebijakan zonasi memiliki tujuan yang baik untuk mempermudah akses pendidikan dan pemerataan fasilitas sekolah. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya merata karena masih banyak daerah yang mengalami keterbatasan dalam distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang memadai. Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah, ujarnya dengan tegas, sambil menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang adil dan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Selain zonasi, Wapres Gibran juga menekankan pentingnya perlindungan bagi para guru serta perbaikan lingkungan sekolah yang aman bagi semua siswa. Ia menegaskan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus serius menanggapi masalah bullying dan kasus kriminalisasi yang kerap menimpa guru. Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru, tegas Wapres. Menurutnya, keselamatan guru dan siswa merupakan pondasi utama agar proses belajar mengajar berjalan dengan optimal. Pada kesempatan yang sama, Wapres Gibran juga menyoroti pentingnya kurikulum yang responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menguasai keterampilan teknologi di masa depan. Ia mendukung penerapan program belajar coding dan pelajaran matematika sejak usia dini. Menurut Wapres, hal ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan dalam bidang teknologi dan mampu bersaing di tingkat global. Ini adalah langkah strategis untuk mencetak ahli teknologi yang dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia di era digital. Mengakhiri arahannya, Wapres meminta agar para kepala dinas pendidikan mengawal program strategis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan asupan gizi bagi anak-anak di sekolah sebagai salah satu langkah penting dalam mendukung proses pembelajaran mereka. Wapres berharap agar program ini diawasi dengan ketat dan dilaksanakan secara konsisten. Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik, pintanya, menekankan bahwa asupan gizi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Rapat koordinasi ini digagas untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan-kebijakan utama seperti penerimaan peserta didik baru PPDB dan rekrutmen guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN P3K diangkat sebagai topik utama diskusi. Hal ini karena kedua kebijakan tersebut memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan PPDB dan rekrutmen guru ASN P3K ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Beberapa kendala yang kerap dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur, daya tampung sekolah yang belum memadai, serta distribusi guru yang kurang optimal di berbagai daerah.
Hal ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa ada yang tertinggal. Melalui kegiatan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota ini, diharapkan solusi-solusi yang dirumuskan dapat lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan setiap wilayah. Setiap kepala dinas diharapkan memberikan masukan dan berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama untuk menyusun langkah-langkah konkret yang dapat mengatasi berbagai tantangan pendidikan di lapangan.